Semuanya selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di GPKD Kita Beranak Kasih. Dan selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia telah mati, bangkit, dan bahkan Dia telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Dan kelak kemudian hari, kita akan dibawa masuk ke dalam surga ini yang kekal bersama-sama dengan Allah. Karena ada tertulis pada 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah. Kita akan melakukan ada pertemuan di udara antara kita dengan Kristus. Haleluya. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin. Sekali lagi kita puji Dia, katakan ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah Sekali lagi ada pertemuan di udara. Kita mau bertemu dengan Kristus. Amin. Ada pertemuan di udara. ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Amin. Ada pertemuan di udara. Kelak kemudian hari antara kita dan Kristus. Karena Ia telah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Amin. Mari kita puji Dia, kita bertepuk tangan, kita bersukacita. Kita nyanyikan pujian ini, katakan ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Anak Allah yang pimpin. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Amin. Kita akan mendengar ada bunyi sangkakala. Dan kalau bunyi sangkakala, aku akan ada di sana. Amin. Mari kita memuji Dia. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Katakan, kalau bunyi sangkakala, aku ada. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, Kalau bunyi sangkakala. kalau bunyi sangkakala. Amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu, Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyikan, kalau orang benar yang berkeliling katanya, kalau yang mampu di
hidup yang kekal. Kita telah menerima keselamatan. Oleh karena itu, mari kita puji Dia. Kita katakan, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Amin. Sejak ku terima Yesus, Amin. berlimpahlah sukacita di hatiku. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Amin. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku Sekarang terima hidupku penuh kepastian. Sekarang hidupku penuh kepastian. sejak ku terima Yesus, Sedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku aku tahu kan masuk kota aku. Tahu kan masuk kota aku. Sejak ku terima Yesus. Cinta hidup iri Tuhanku. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku Musik memuji Tuhan. Haleluya. Biar semua yang bernafas pada pagi hari ini hanya memuji dan memuliakan nama Yesus. Mari kita buat pujian ini. Sejak ku terima Yesus. sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, Sejak ku terima Yesus. sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita Di hatiku. Sejak ku berlimpahlah. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima berlimpahlah. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Berikan sorak-sorai yang paling meriah. Pada hati kita penuh dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Sejak kita menerima keselamatan Tuhan Yesus, hati kita penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan nyanyian Tuhan. Dan pada pagi hari ini, hanya namamu yang ditinggikan. Hanya Engkau yang ditinggikan. Karena Engkau telah naik ke surga. Oleh karena itu, kami mau menyanyi. Kami mau bersorak untuk Engkau. Kami mau bernyanyi. Kami mau bersorak. Yesus bernamaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, melindungi, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
kami mau bernyanyi, kami mau bersorak untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah kami Tuhan. Kau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa suatu hari nanti kami akan bertemu muka dengan Engkau. Bahwa suatu hari nanti ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis Tuhan. Saat-saat yang kami rindukan Tuhan, Engkau akan mengangkat kami ke atas awan-awan. Karena kami percaya Kau naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Setiap kami satu persatu Engkau persiapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu pada pagi hari ini sekali lagi kami mau berkumpul Tuhan. Sekali lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sambut Dia untuk datang dan bertata di tengah-tengah kita. Haleluya, kita puji Dia dengan penuh sukacita. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau menari, kita mau melompat untuk Tuhan. Katakan lukis cakrawala. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam Amin. Pemilik kehidupan. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan terberat. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami Rindukan kuasa lawanan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Serukan bersama-sama. Great is our God. Amin. Kita puji Dia karena Dia adalah pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Say, amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, amin. Amin. Oleh karena itu mari kita mau memuji Dia pada pagi hari ini. Kita mau bersuka cita. Setiap dari kita, jemaat, pemusik, singer, yang di belakang, yang di rumah, mari kita puji Dia. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan
wabarakatuh Tuhan Yesus. He's great. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah Tuhan Allah kita. Oleh karena itu mari kita sampaikan penyembahan kita pada pagi hari ini. Pujian kita. Karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Serukan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran. Biar pada pagi hari ini bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Hosana, Layak. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Kita mohon hampiri Dia pada pagi hari ini. Sampaikan penyembahan-Mu. Sampaikan korban pujian yang terbaik. Haleluya.
lagi Hosanna in the house.
boleh bersama-sama menyembah Tuhan, menganggungkan Engkau Raja di atas segala raja. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan, dan seluruh pujian kami pagi hari ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan buka hati kami sama-sama, kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara kepada kami melalui firman-Mu pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih, kami siapkan hati dan pikiran kami dan seluruh hidup kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Natal dan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang dahsyat, sangat besar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kemudian ada peristiwa yang luar biasa setelah itu adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebab kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah merupakan rangkaian dari apa yang sudah Allah kerjakan melalui Natal dan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kita harus mengerti akan rangkaian ini sehingga kita juga bisa benar-benar mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dari kita pada saat Tuhan menunjukkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada orang-orang yang berpikir, mengapa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu harus diperlihatkan kepada banyak orang pada waktu Tuhan Yesus naik? Atau mengapa harus dirayakan? Supaya saudara juga tahu bahwa tidak semua gereja pada hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Walaupun mereka mungkin mengirim chat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi tidak semua gereja. Dan mungkin juga, ya, saya tidak tahu pasti. Mungkin karena ada satu pemahaman yang tidak pas ketika mereka mencoba atau siapapun mencoba untuk memahami tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya mengajak pagi hari ini kita sama-sama menyimak kisah dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan perhatikan di sana ada berkat-berkat khusus yang sebetulnya ditujukan kepada saudara dan saya, dan hal ini sangat berhubungan dengan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Hari Kamis, tanggal 26 Mei tahun 29 Masehi. Itu adalah tanggal yang diperkirakan menjadi tanggal kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekali lagi, Kamis 26 Mei tahun 29 Masehi. Dan pada saat itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan pada ayat 6, para murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ini adalah satu sasaran atau tujuan atau goals dari apa yang diharapkan kedatangan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia. Saudara, beri tanda terlebih dahulu Kisah Para Rasul 1 ini, dan kita pindah ke Yeremia 30
Yeremia 30 ayat yang ketiga supaya kita tahu kaitannya dengan pertanyaan para murid ini. Yeremia 30 ayat yang ketiga. Yeremia 30 ayat 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Ini janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan Israel dan Yehuda yang waktu itu adalah merupakan negara yang terpecah. Bangsa Israel terpecah setelah Salomo ya. Dan aku diperhatikan di sana, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka akan memilikinya. Kalau saudara baca ayat ini, menurut saudara nubuatan atau janji Tuhan ini sudah tergenapi belum? Sudah tergenapi. Tahun 1948, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang kembali ke Kanaan, ke tanah Israel sekarang, itu mendirikan sebuah negara Israel. Itu adalah milik mereka. Yaitu di mana? Di tempat di mana Tuhan berjanji seperti yang dikatakan pada Yeremia 30 ayat 3 ini. Jadi sebetulnya sudah terjadi. Tapi pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, tadi saya sebutkan Kamis 26 Mei tahun 29 Masehi, hal ini belum terjadi. Karena terjadinya baru tahun 1948. Nah, kalau kita lihat di situ, murid-murid ini percaya kepada janji Allah. Murid-murid ini percaya kepada janji Allah akan adanya pemulihan Israel. Kalau tidak percaya, mereka tidak akan menanyakan. Saudara, kalau percaya kepada janji Tuhan kepada pribadi saudara, mungkin saudara terima dalam doa, dalam firman Tuhan dan sebagainya, tanyakanlah kembali. Itu adalah hak saudara dan itu adalah hal yang wajar. Kita bertanya kembali. Karena kita percaya. Kalau kita tidak bertanya kembali, mungkin kita percaya, tapi mungkin juga karena kita tidak percaya pada janji Tuhan. Ya terjadi boleh, tidak terjadi juga nggak apa-apa. Mereka menanyakan kembali kepada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat, bahkan mujizat yang paling luar biasa yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi ini sudah merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang menakjubkan dalam pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan ini merupakan juga suatu kesaksian bahwa Tuhan Yesus bagi murid-murid ini bukan orang biasa. Dia benar-benar Mesias seperti yang dijanjikan. Tapi kok belum dipulihkan? Bangsa Israel masih di bawah penjajahan Romawi. Nah, ini yang membuat mereka salah paham tentang pemulihan Israel ini. Pemulihan Israel ini pasti terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak mungkin tidak terjadi, pasti digenapi. Cuma kita belum tahu waktunya kapan. Dan seringkali apa yang dikatakan sebagai janji Tuhan ini, yang kita sekarang masyarakat tahun 2024 ini menganggap bahwa janji Tuhan itu sudah digenapi tahun 1948, itu adalah janji Tuhan yang katakanlah secara jasmani. Tetapi umat Israel, orang-orang Yahudi ini adalah umat Allah. Bukan di sini tempat kita sebagai umat Allah. Gereja Tuhan adalah umat Allah, tempatnya bukan di sini. Tempat kita adalah di rumah Bapa. Jadi ini yang belum digenapi. Yang sudah digenapi adalah Israel di muka bumi. Kita harus pisahkan hal ini. Coba lihat betapa luar biasa Tuhan. Tuhan memberikan Israel kembali di tempatnya Kanaan, di muka bumi. Dan tapi masih ada janji yang akan digenapi, yaitu ketika gereja Tuhan atau umat Tuhan, termasuk bangsa Israel, masuk ke dalam surga, meskipun memang tidak semuanya. Lalu bagaimana jawab Tuhan Yesus? Ayat 7 kita baca di sana. Kisah Para Rasul 1 ayat 7, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sekaligus pengajaran. Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Bahwa pemulihan Israel itu ada dalam waktu Allah. Kita kenal ini sebagai apa? Sebagai kairos, bukan kronos. Bukan karena ini, karena begini, karena sudah disusun, karena sudah dibicarakan, karena sudah diperjuangkan, maka terjadi pemulihan. Bukan itu. Tapi pemulihan Israel ada dalam waktu Allah. Disebutkan tadi pada ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Siapa yang menetapkan masa dan waktu? Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jangan lupa Allah itu maha kuasa. Jadi Allah mampu untuk menetapkan sendiri. Nah, ini adalah kairos yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi janji Allah pasti digenapi. Janji Allah kepada saudara dan saya pasti digenapi. Tapi waktunya itu adalah di dalam waktu Allah, kairos. Kita tidak patut untuk mengetahuinya. Karena apa? Karena kita ini bukan Allah. Kita bukan Allah. Jadi ini adalah ada di dalam tangan Allah. Lalu, apa yang dikatakan pada ayat 8? Ayat 8 merupakan pesan penting. Kamu jangan memikirkan hal-hal yang receh-receh. Kamu jangan memikirkan hal-hal yang sebetulnya kurang penting. Ini yang penting, kata Tuhan Yesus ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi walaupun ini ya, walaupun janji Allah belum digenapi, pemulihan Israel belum digenapi, tapi kamu akan menerima kuasa. Kapan itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bangsa Israel pada waktu itu, jangan saudara kira seperti kita saat ini merdeka, begitu ya. Mereka belum loh. Pada waktu itu mereka dijajah oleh Romawi. Sehingga mereka tidak punya kuasa. Punya kuasa apa orang dijajah? Tapi Tuhan Yesus memberikan satu penyataan yang sangat ya tidak sesuai dengan kondisi saat itu, yaitu kamu akan menerima kuasa. Loh, kok bisa? Kan kami ini sedang dijajah. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ada jalannya. Jalannya itu Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ternyata kamu menerima kuasa ini bukan untuk berontak kepada Romawi, tapi kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem. Itu Yerusalem dekat sekali dengan Tuhan Yesus bicara. Karena Tuhan Yesus bicara ini di Bukit Zaitun, arah timur dari Yerusalem. Nah, di sanalah, di Yerusalem kamu akan jadi saksi. Tapi bukan hanya di Yerusalem, tapi di seluruh tanah Yudea, di seluruh Yudea. Yudea dan Samaria itu berarti daerah yang lebih luas. Dan diperluas lagi oleh Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Padahal bumi kita tahu bulat, nggak ada ujungnya. Jadi sampai ke bagian-bagian yang sudah terakhir di bagian tempat-tempat di bumi ini. Ini yang lebih penting. Yang lebih penting adalah proses persiapan bagi gereja Tuhan dalam menantikan penggenapan semua janji Allah. Kadang-kadang kita begini ya, ketika kita berdoa, kita doakan apa yang kita butuhkan. Tuhan, saya punya masalah keuangan Tuhan. Aduh Tuhan, saya benar-benar terjepit ini Tuhan. Nggak bisa apa-apa dengan masalah keuangan saya ini. Atau Tuhan, saya punya penyakit Tuhan. Penyakit saya dideteksi makin ganas Tuhan, makin berat. Itu masalah kita ya, kita doakan, kita apa? Tuhan, saya punya rumah tangga yang kacau Tuhan. Saya punya anak-anak yang tidak di dalam Tuhan dan sebagainya. Banyak sekali hal yang menjadi masalah kita. Lalu kita berkonsentrasi pada masalah itu dan melupakan yang lebih penting dari itu. Yang lebih penting dari itu adalah apa yang dipesankan Tuhan Yesus di dalam ayat 8 tadi. Bahwa kamu tuh jangan hanya memikirkan hal yang sederhana saja, bahwa kamu hanya sembuh dari penyakitmu, bahwa kamu hanya beres keuanganmu, kamu hanya beres di dalam urusan rumah tanggamu dan sebagainya. Jangan hanya itu. Tapi lihatlah apa yang menjadi rencana besar Tuhan di dalam hidupmu. Bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini yang lebih penting. Kamu akan menjadi saksiku. Jangan pikirkan hal-hal yang sudah pastilah Tuhan berikan nantinya. Apa yang kamu doakan, kalau kamu benar-benar mendoakannya dengan iman dan itu sesuai dengan rencana Tuhan, pasti Tuhan berikan. Jangan tunggu harus sekarang atau besok ya Tuhan ya, lusa ya, jangan. Perhatian kamu ke arah yang lebih penting atau hal yang penting. Gereja Tuhan akan menerima kuasa. Orang percaya ini, murid Kristus akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas gereja Tuhan. Jadi kita membutuhkan turunnya Roh Kudus. Sehingga gereja Tuhan dikatakan di sini akan menjadi saksi Kristus. Tugas gereja Tuhan itu harus menjadi saksi Kristus. Tugas kita itu adalah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di rumah tangga kita sendiri, di kantor tempat kerja kita, di kampus tempat kita belajar, di komunitas kita sendiri, di komunitas hobi kita, dan sebagainya. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Dengan kita ngikuti ini saja, aman jalan kita.
saksi Tuhan akan komitmen sebagai saksi Tuhan, dia tidak mau digoyahkan oleh hal-hal lain. Pengaruh negatif dari lingkungan tidak akan masuk ke dia, karena dia aktif sebagai saksi Tuhan. Jadi dengan jalani ini saja hidup kita sudah aman. Tidak akan kita kehilangan surga. Gereja Tuhan akan menjadi saksi Kristus di tempat terdekat sampai ke tempat yang jauh di bumi. Ini saya berpikir ya, pada waktu itu murid-murid akan bingung sampai ke ujung bumi. Katakanlah bumi ada ujungnya, pasti itu jauh sekali. Yudea saja jauh, Samaria juga jauh. Ini sampai ke ujung bumi. Dengan apa ya? Mereka belum sampai kepada teknologi kita. Teknologi kita saat ini mudah sekali menyampaikan berita firman Tuhan, mudah sekali menyampaikan berita Injil melalui cara-cara teknologi komunikasi yang sudah sangat maju pada tahun-tahun ini. Khotbah ini juga disampaikan juga nantinya di YouTube yang bisa dinikmati oleh jemaat-jemaat online. Kita ini punya jemaat-jemaat online yang disuruh daftar, belum mau daftar, tapi tetap mereka rajin ya. Itu di luar negeri. Itu sampai di luar negeri, bukan cuma di luar kota Bandung, tapi di luar negeri. Saya katakan sampai ujung bumi. Firman Tuhan dari mimbar ini bisa sampai. Asal mereka mau buka dan mereka mau dengarkan. Mereka mau perhatikan, mereka mau terima berkat dari sana. Nah, ini adalah hal yang hari ini sebetulnya tidak membuat kita heran gitu loh. Karena iya betul juga, ini sampai ke tempat yang jauh di bumi. Perkataan Tuhan Yesus ini benar adanya. Dan perkataan Yesus ini, ayat yang ke-8 ini, adalah perkataan terakhir yang disampaikan Yesus sebelum naik ke surga. Umumnya perkataan terakhir itu penting. Kalau saudara ada keluarga yang mau meninggal dunia, perkataan terakhirnya dia kadang-kadang penting ya. Tidak semua, tapi kadang-kadang penting. Itu kata-kata terakhir yang diucapkannya. Kita harus perhatikan, apa sih sesungguhnya perkataan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum naik ke surga? Ya memang Tuhan Yesus bisa bicara kepada kita melalui apa saja pada hari ini ya setelah dia naik ke surga. Tapi perkataan terakhir apa? Perkataan terakhir adalah ayat 8 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada dua kunci di situ. Kamu menerima kuasa, kamu menjadi saksi. Dua kunci. Saudara perhatikan, kuasa ini bukan untuk menjadikan kamu akan menjadi kaya, kamu akan menjadi terkenal, kamu akan menjadi sukses, bukan. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau saudara menerima kuasa Roh Kudus dan saudara tidak menjadi saksi ya bagi Kristus, maka tidak ada gunanya Roh Kudus berdiam di dalam diri seseorang yang tidak menjadi saksi. Menjadi saksi itu nanti kita bisa bahas nih. Menjadi saksi bisa pasif, bisa aktif. Yang diharapkan memang dua-duanya. Saudara bisa menjadi saksi yang aktif dan pasif. Pasif itu misalnya ketika saudara makan bersama dengan teman-teman saudara tidak berdoa, saudara berdoa. Itu sudah menjadi saksi secara pasif. Tapi lumayan itu. Lebih aktif lagi adalah saudara bertanya kepada teman saudara, kenapa kamu nggak berdoa? Nah, untuk apa berdoa? Saya beli-beli sendiri. Bukan Tuhan yang membelikan makanan ini buat saya. Di situ saudara mulai bercerita tentang siapa itu Tuhan dan peran Tuhan dalam hidup saudara. Ya, bukan mau mengkristenkan dia loh ya, tapi menceritakan tentang diri saudara. Itu namanya saksi, memberikan kesaksian. Apa yang terjadi dengan saya? Jadi saksi di urusan polisi, kriminal dan sebagainya ditanya, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu alami dan sebagainya. Bukan menurut kata orang itu, orang ini begini-begini, itu bukan saksi. Saksi itu saya melihat, saya mendengar, saya mengalami, begitu. Nah, ini yang saudara ceritakan, bahwa apa yang saudara alami dengan Yesus. Tapi saudara mungkin berpikir, tapi nggak ada tuh yang sudah saya alami dengan Yesus. Mungkin saudara kurang perhatian, karena banyak sekali apa yang saudara alami ketika menjadi pengikut Tuhan Yesus. Banyak sekali yang saudara sudah alami. Cuma mungkin kurang perhatian. Atau saudara anggap, ini kecil, ini kecil, nanti nunggu kalau saya mati, ternyata bangkit lagi, nah itu kesaksian gitu. Jangan ya, jangan. Semua kesaksian itu punya nilai. Nah, lalu menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu tujuannya apa? Saudara kalau mengerjakan segala sesuatu, saudara harus berpikir tujuannya apa? Saudara menabung uang, oke, bagus. Tapi tujuannya apa saudara menabung uang? Kalau saudara tidak jelas untuk tujuan apa, nanti bisa uang itu tidak berguna,
untuk hal-hal yang penting, tapi malah hal-hal yang sepele. Tapi saudara punya tujuan. Saya menabung uang ini untuk membeli rumah. Atau yang belum menikah, saya menabung uang ini untuk menikah. Nah, ada tujuannya. Lalu perlu dipikir nih. Kalau setiap kali ya saudara bisa bayangkan, saudara nabung uang sebulan ya 5.000. Bulan depan 5.000, menabung juga ya. Untuk apa? Untuk menikah. Kira-kira saudara menikahnya kapan itu? Bakal sudah tua sekali. Nah, itu harus dipikir, harus sadar sendiri. Untuk kalau saya menabung untuk supaya saya bisa membelikan kado untuk nanti kalau pacar saya ulang tahun. Nah, itu mungkin bisa 5.000 kali 12 lumayan kan ya. Bisa belilah ya gitu ya. Jadi mesti mikir juga. Nah, sekarang ini tujuannya apa? Menjadi saksi, harus jelas. Tujuannya adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada perintah Tuhan Yesus yang kita baca saja. Saudara tetap beri tanda Kisah Para Rasul pasal 1, kita baca Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jangan pernah lupakan ini ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Perintah ini tidak pernah dicabut. Tuhan tidak pernah membatalkan perintah ini. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Jadi ini perintah ya, bukan permintaan. Tolonglah kalau bisa, bukan ya. Yesus mendekati mereka ini ya, nanti kita baca dulu ayatnya sebentar. Ya. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara perhatikan di sana, ayat 18 dikatakan pada Matius 28 tadi, Yesus mendekati mereka, para murid ini, murid yang sama yang bicara tadi waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dan berkata, "Kepadaku," saudara perhatikan bedanya nih, "kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kalau tadi, kamu akan menerima kuasa. Tapi di sini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Tuhan Yesus itu adalah powerful, penuh dengan kuasa. Surga dan bumi. Kalau tadi saudara, kamu akan menerima kuasa menjadi saksi di mana? Di bumi saja kan? Tidak, kamu mempunyai kuasa menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung surga kan? Enggak. Sampai di bumi. Oke. Ini bedanya. Tapi Tuhan Yesus ini dengan kuasanya memberikan sebuah perintah. Ayat 19 mengatakan begini. "Karena itu, pergilah." Karena apa? Karena Yesus punya kuasa. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Ini perintah, saya beritahukan sekali lagi. Jadi kalau saudara mengabaikan ini, saudara sedang mengabaikan sosok pribadi yang punya kuasa surga dan bumi. Saudara mengabaikan itu. Sedangkan perintah dari polisi lalu lintas saja yang menyetop motor saudara, coba lihat STNK. Nggak mau, emangnya siapa gua suruh kasih lihat STNK? Nggak bisa. Saudara harus memperlihatkan STNK saudara ketika saudara di stop oleh Polantas. Itu perintah Polantas, nggak bisa saudara lawan. Sekarang ini perintah Tuhan yang Maha Kuasa memerintahkan, karena itu pergilah. Pergilah ini bukan berarti terus bubar jalan kita pergi kemana-mana, bukan. Tapi aktiflah. Aktiflah. Jadi menjadi saksi secara aktif. Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa itu nggak usah saudara, "Oh kalau gitu Pak Andri, saya bulan depan 2 bulan lah saya nggak ke gereja soalnya saya mau ke Eropa." Mau apa? Ya ini tadi Tuhan suruh bilang pergilah, jadikan semua bangsa. Nggak usah jauh-jauh. Di rumah saudara mungkin ada pembantu rumah tangga, ya, asisten rumah tangga, atau tetangga saudara, atau siapa sajalah. Begitu Tuhan tunjukkan kepada saudara, saudara lihat ini orang memang membutuhkan Tuhan Yesus. Injilah dia. Beritakan, jadikan dia murid Tuhan Yesus. Mudahkah itu? Nggak mudah. Saya beritahu nggak mudah. Ada perlawanan. Kalau sudah dilawan, kalau sudah tidak bisa,
nggak usah buang waktu, pindah ke tempat lain. Firman Tuhan bilang, kebaskanlah debu dari ujung jubah saudara. Artinya tinggalkanlah, move on gitu. Jangan nggak move on sama dia terus gitu ya, nginjili dia terus sampai menikah sama dia, juga masih nginjili terus gitu, belum bertobat. Barusan saya bilang tadi sama seseorang, ada orang-orang yang cepat bertobat, tapi ada orang-orang yang lama nggak bertobat. Saudara pasti temukan orang-orang seperti itu. Ada yang cepat, begitu dia ditegur Tuhan, begitu dia dijewer Tuhan, Tuhan ampuni saya, bertobat. Daud langsung bertobat. Daud nggak pernah ada lagi kisah dia lihat orang mandi kan, nggak pernah kan bertobat. Tapi ada juga yang masih terus sampai hari ini, masih terus malah meninggalkan kebenaran. Nanti saya akan cerita pada saudara, kenapa orang bisa meninggalkan kebenaran dan kenapa orang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Hati-hati loh, ya, pengertian ini bisa menyusup ke dalam diri setiap kita. Nanti saya akan khotbahkan hal itu. Dan ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Lalu dikatakan pada ayat 20 di sana, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tugas saudara mengajarkan kepada mereka. Saya ingatkan kepada saudara, ada orang-orang di sekitar saudara yang mungkin masih perlu diajarkan untuk menjadi murid Kristus. Jangan dilupakan, siapa mereka? Anak-anak saudara. Anak-anak saudara itu adalah orang-orang di sekitar saudara yang dekat dengan saudara. Apakah mereka sudah mengenal Tuhan Yesus sebagaimana saudara kenal? Belum. Mereka perlu saudara ajak duduk, saudara ajak bicara dari sejak masa kecil. Dari sejak masa kecil. Saya beritahukan pada saudara, banyak sekali kasus terjadi begini. Dia dari kecil, dari lahir, dari bayi, dari janin sudah Kristen. Lahir Kristen, anak Kristen, pemuda, jadi pemuda-pemudi Kristen, udah perguruan tinggi, baru dia bergaul dengan sana-sini, dan baru dia mengalami banyak kekecewaan, membuat dia meninggalkan Tuhan Yesus. Itu banyak. Jadi, apa artinya? Yang salah atau yang nggak benar di mana? Yang salah nggak benar adalah ketika sebetulnya saudara mendapat kesempatan untuk menjadikan anak-anak saudara murid Kristus. Jangan saudara anggap, mereka masih kecil, nantilah kalau sudah besar. Enggak, jangan dong. Makanya kita ada kebaktian anak. Kenapa perlu ada kebaktian anak? Karena anak itu dari waktu kecil tuh malah lebih mudah untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Banyak juga kesaksian yang mengatakan bahwa mereka dari keluarga yang non-Kristen, tapi anaknya disekolahkan di sekolah Kristen. Dari TK, SD, SMP, SMA di sekolah Kristen. Maka nanti kapan-kapan mereka bertobat menerima Tuhan Yesus. Enggak di sekolah itu memang, setelah mereka lebih dewasa, tapi ada akarnya di situ. Jadikan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ayat 18, ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini jaminan Tuhan. Kalau saudara menjadi saksi Kristus, tujuannya kemana? Tujuannya sampai ke ujung bumi, ke tempat-tempat yang dianggap jauh tadi, maka saudara menjadi saksi Kristus yang disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai saudara tidak dalam wujud laki-laki tampan berjenggot dan ya pakai jubah, bukan. Tapi dalam bentuk Roh Kudus. Tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dan ini yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Lalu kita lihat kembali kisah para rasul 1 ayat 9 tadi. Sudah kita baca, kita lihat saja. Kisah para rasul 1 ayat 9 mengatakan begini. Sesudah ia mengatakan demikian. Artinya sesudah ayat 8. Sesudah ia menyatakan demikian. Itu kata-kata terakhir Tuhan Yesus ayat 8. Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi satu adegan yang tidak pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya, tapi pada waktu itu disaksikan oleh begitu banyak orang yang menyaksikan Tuhan Yesus terangkat. Sampai perhatiannya tuh mereka itu, kalau saya bayangkan mereka itu
menganga gitu ya, kagum, heran apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Soalnya urutannya begini, Yesus yang begitu baik disiksa, disalib. Udah disalib mati. Oke. Masuk dalam kuburan, besoknya bangkit ini pada hari ketiga. Ini saya sudah bikin orang syok ini. Lalu sekarang dia naik di depan mata kita gitu ya. Sampai dengan dipandang terus sampai dengan awan menutupnya. Awan kan bergerak kena angin kan ya. Jadi bergerak senutup, hilang dari pandangan mereka. Dikatakan di situ pada ayat 9. Proses kenaikan Tuhan Yesus ke surga terangkat ini penting sekali disaksikan para murid. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, keluar dari kuburan, tidak ada yang menyaksikan. Tapi batu terguling. Dan batu yang besar dan berat itu penutup kubur tadi terguling. Dan kuburan itu dijaga oleh tentara Romawi. Dan disegel. Jadi sudah nggak mungkin orang luar bisa menolong Yesus. Dan apa yang mau ditolong, Yesusnya mati. Ini Yesus bangkit dan keluar dari kubur. Tidak ada yang menyaksikan. Tapi apakah Yesus benar bangkit dan tidak ada yang menjadi saksinya? Ada. Yaitu siapa? Mereka yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Maka penting sekali kenaikan Tuhan Yesus. Disaksikan para murid. Dan kalau sekarang saudara pindah lagi ke 1 Korintus 15 ayat 6. Kasih tanda Kisah Para Rasul 1. 1 Korintus 15 ayat 6. Kita lihat di sana. Ada satu pernyataan Paulus yang seringkali ditafsirkan sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Oke. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Perhatikan di sana kata sekaligus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah ada kisah dari sejak bangkit sampai kenaikan ke surga yang pernah bertemu disaksikan oleh 500 orang beriman sekaligus, nggak pernah, kecuali di saat Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi dari pernyataan Rasul Paulus ini kita boleh mengambil kesimpulan bahwa saat itu yang hadir menyaksikan Yesus naik ke surga 500 lebih orang. Jadi tidak mungkin ini salah lihat, nggak mungkin. Kalau yang nyaksikan 2-3 orang mungkin salah lihat. Malamnya orang-orang ini nonton sepak bola dan rada ngantuk-ngantuk, dia menyaksikan kok kayak Tuhan Yesus naik ke surga ya. Untung kalau melihatnya gitu, kadang-kadang lihat kayak Tuhan Yesus menggolkan 1 gol lagi bagi kesebelasan saya gitu. Ini adalah hal yang tidak mungkin salah lihat. Lebih dari 500 orang sekaligus menyaksikan peristiwa itu. Mereka terkagum-kagum, lihat terus. Saudara, saya nggak tahu saudara pernah main layangan nggak ya? Dulu saya waktu kecil kenyang main layangan. Dan kalau layangan saya terlalu putih, makanya kenapa layangan kok diwarna ya, dikasih hiasan. Kalau terlalu putih, pada waktu dia terlalu tinggi, hilang loh layangan itu. Hilang dalam arti kata tidak bisa dilihat. Benangnya saudara pegang ini masih ada, tapi layangannya mana ya? Langit kan terang sekali ya. Dan layangan itu putih, jadi nggak kelihatan. Ini jangan-jangan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga juga, atau belum ditutup awan-awan, sudah nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu bukan hilang, tapi memang nggak bisa dilihat. Layangan saja nggak bisa dilihat. Meskipun terasa masih ada kalau terlalu tinggi. Nah di sini kita lihat bahwa kesaksian ini disaksikan oleh 500 lebih orang sampai awan menutup. Prosesnya detail sekali dilaporkan oleh Dr. Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Kita kembali ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Apa yang terjadi pada ayat 10 dan 11? Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu. Jadi mereka tuh masih perhatian di sana. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Wajar kalau mereka tidak sadar. Karena apa? Orang begitu banyak dan mereka semua menatap ke langit. Tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Nanti kedatangan Tuhan Yesus kembali akan disaksikan jauh lebih banyak dibandingkan dengan 500 orang. Karena apa? Mungkin bisa disaksikan lewat handphone yang sudah dipasang orang-orang untuk melihat kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus sudah datang. Trompet Allah berbunyi, Tuhan Yesus turun nih. Wah, disaksikan pakai handphone. Malah ada yang selfie belakangnya Tuhan Yesus turun. Jadi akan lebih banyak lagi. Gimana cara Tuhan Yesus datang kembali? Bukan seperti bayi, dikatakan. Bukan seperti bayi lemah lagi. Bukan tiba-tiba Yesus ada di kampung itu. Ada orang mirip Yesus di kampung itu. Megang apa saja sembuh gitu. Orang sakit semua sembuh. Itu Yesus. Enggak. Yesus akan datang kembali disaksikan oleh mata semua orang yang menjadi saksinya. Ini kuncinya nih. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak datang kembali dengan cara dia naik ke surga, berarti itu palsu. Gampang kita. Bagaimana taunya uang ini palsu? Kalau kita tahu uang benar, uang yang aslinya. Saudara harus tahu yang aslinya. Yang aslinya adalah Tuhan Yesus akan turun sebagaimana Tuhan Yesus naik. Makanya diceritakan secara detail tadi, dikatakan pada ayat 9 dan seterusnya, bahwa Tuhan Yesus prosesnya begini, supaya kita gereja Tuhan di akhir zaman, di mana saatnya Tuhan Yesus akan datang kembali, kita bisa melihat, oh beginilah caranya nanti. Belum terjadi, tapi nanti akan terjadi. Dan orang banyak yang membuat tipuan-tipuannya. Kita tidak akan tertipu karena kita menunggu Yesus yang turun dari langit. Bukan Yesus yang tiba-tiba muncul, enggak. Itu sulap. Nanti dibongkar oleh penyulap merah nih orang itu. Ini Yesus turun dari surga. Betul-betul asli. Dan dua disebutkan malaikat ini ya. Ini malaikat sih. Ini mistik ya, misterius, ajaib. Disebutkan dua orang itu. Berarti kesimpulan saya begini. Malaikat itu wujudnya seperti orang. Mengambil wujud seperti orang. Tidak mengambil wujud seperti alien gitu. Enggak. Satu makhluk yang aneh. Kepalanya besar gitu. Otaknya soalnya begitu besar. Padahal yang dibutuhkan oleh orang pandai itu bukan otak yang besar, tapi lipetan-lipetannya yang banyak gitu di situ, dan dia mau belajar gitu. Kalau lipetan banyak juga dia nggak mau belajar, ya bego-bego aja lah pasti. Nah di sini kita lihat seperti orang. Lalu mereka menegur, mengapa kamu orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Hari ini banyak sekali orang dunia yang menatap ke langit terus loh. Menatap ke langit karena apa? Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Artinya apa menatap ke langit? Menatap ke langit dalam arti mengharapkan sesuatu yang ada dan direka-reka oleh pikirannya sendiri. Berkreasi dengan pikirannya sendiri. Nanti beginilah yang terjadi. Animasinya akan begini. Animasi mah bisa dibuat sekarang dengan luar biasa. Apalagi ada teknologi AI. Lebih canggih lagi. Saya ngelihat Marvel itu, Iron Man pernah turun dari langit loh, gitu. Merah-merah gitu, gitu ya. Endgame kalau nggak salah, lupa saya. Nah, bukan itu, bukan seperti itu. Tapi seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga bagaimana? Apakah shoot cepet, Superman gitu, cepet terbang seperti itu? Enggak, perlahan-lahan. Begitu juga ketika dia turun, nanti perlahan-lahan. Jadi sempat kok membuat apa? Film, video, atau apa. Saudara sempat pasti dengan handphone saudara. Siapkan aja baterainya, jangan sampai pas lagi gini, habis. Momennya pas diisi baterainya, Tuhan Yesus sudah sampai di bumi. Jangan sampai begitu. Kemunculan dua malaikat ini memberitahukan akan peristiwa besar yang akan menjadi kelanjutan Tuhan Yesus naik ke surga. Apa itu kelanjutannya? Yaitu kedatangan Tuhan Yesus kembali dalam proses yang sama dengan kenaikannya. Kenapa diberitahukannya saat itu? Kenapa? Karena baru saja selesai kenaikan Tuhan Yesus. Jadi nanti kedatangan Tuhan Yesus sama dengan ini. Orang belum lupa. Coba diberitahukannya sekitar 100 tahun kemudian kan orang lupa ya. Malah sudah meninggal beberapa orang. Ini enggak. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa beberapa orang belum meninggal loh. Ya betul lah. Paulus mengatakan itu sekitar tahun 60-an. Yesus naik ke surga sekitar tahun 30-an. Ya 30 tahun ya masih ada lah yang belum meninggal kan.
yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, artinya Tuhan Yesus bangkit. Nah, di sini adalah satu hal yang kita perlu pelajari. Lalu pertanyaan kita nih, apa yang terjadi, yang harus terjadi antara kenaikan Tuhan Yesus dan kembalinya Tuhan Yesus? Apa yang harus terjadi antara dua peristiwa ini? Kita sebabnya ada di tengah-tengahnya loh. Kita ada di tengah-tengah, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Tuhan Yesus belum datang kembali. Kita berada di tengah-tengahnya. Apa yang akan terjadi? Yang pertama terjadi adalah Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 1 mengatakan begitu. Kesimpulannya apa? Orang yang gelisah itu karena kurang percaya kepada Allah, atau tidak percaya kepada Allah, atau kurang percaya kepada Yesus, atau tidak percaya kepada Yesus. Saudara cek hati saudara, ketika saudara mengalami gelisah. Gelisah ini adalah kondisi yang membuat saudara tidak bisa tenang. Mungkin saudara sedang menunggu istri, suami, atau ibu, ayah saudara yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Gelisah. Nggak bisa tenang. Itu wajar. Atau menunggu kelahiran anak yang akan lahir. Gelisah. Biasanya kalau ada orang laki jalan-jalan di lorongnya rumah sakit bersalin, itu biasanya lagi nunggu anaknya. Nah, ini adalah hal-hal yang seringkali buat gelisah. Gelisah juga karena apa? Karena takut sekali menghadapi hari esok. Besok ini saya bakal ditagih. Besok ini saya akan sudah harus bayar. Kalau enggak saya mengalami kondisi yang macam-macam. Gelisah. Gelisah juga karena saudara berada di dalam situasi kondisi yang tidak saudara inginkan. Gelisah. Ketika saudara jalan-jalan senang-senang dengan keluarga saudara di mall, tiba-tiba di depan tuh saudara lihat, akan bertemu dengan orang yang nanti bermasalah dengan saudara, di masa lalu bermasalah dan sekarang akan melanjutkan masalah itu. Saudara gelisah, ini mau kemana nih? Mau pura-pura nggak lihat atau mau gimana? Itu karena apa? Kata Tuhan Yesus, karena tidak percaya kepada Allah, kurang percaya pada Allah, atau kurang percaya dan tidak percaya pada Tuhan Yesus. Di dalam New International Version dikatakan kegelisahan ini disebut sebagai your hearts be troubled. Your heart be troubled. Jadi bukan masalah trouble yang terjadi dalam hidup saudara, di dalam badan saudara, bukan. Tapi di dalam hati saudara. Yang kedua, pada ayat firman Tuhan ayat yang kedua, apakah surga itu? Seringkali kan saudara ditanya, apa sih surga? Oleh teman saudara, saudara nggak bisa jawab. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga ini menyatakan surga itu apa? Pertama, surga itu adalah rumah Bapa. Rumah Bapa itu berarti apa? Bukan tempat penginapan Bapa, bukan. Rumah Bapa berarti tempat tinggalnya Bapa. Allah Bapa. Dan dikatakan di sana, di rumahku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal menyatakan apa? Rumah Bapa itu tidak pernah terlalu kecil untuk mereka yang akan tinggal di dalamnya. Kalau berdasarkan logika kasih Allah, ini logika kasih Allah ya, kasih Allah yang begitu besar, Yohanes 3 ayat 16 itu ya, akan dunia ini, maka Allah sudah menyediakan surga untuk semua orang yang pernah lahir di dunia sejak Adam sampai bayi terakhir yang lahir di dunia. Tapi tidak semua orang yang akan masuk surga. Jadi saudara bisa bayangkan berapa luasnya yang tidak akan terisi oleh orang yang tadinya harusnya masuk surga jadi tidak masuk surga. Berarti memang banyak tempat. Banyak tempat.
Pernyataan banyak tempat ini bukan berarti menunjukkan bahwa surga tidak laku, bukan. Justru menunjukkan bahwa betapa sulitnya orang itu diajak untuk masuk surga. Kalau ngajak masuk ke neraka itu gampang. Tapi yang sulit adalah mengajak orang masuk surga. Kadang-kadang diri kita sendiri sulit diajak kompromi untuk masuk surga. Ya tinggalkanlah kebiasaan burukmu. Tinggalkanlah hidupmu dalam dosa dan sebagainya. Aduh, ini masih enak hidup dalam dosa. Sulit kan ngajak diri sendiri untuk masuk surga, itu sulit. Itu yang membuat banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan surga ini banyak tempat tinggal menunjukkan apa? Sudahlah, kamu mengabarkan Injil. Jadikan seluruh bangsa muridku. Ajarkan mereka untuk melakukan firmanku. Begitu kan? Supaya mereka masuk surga. Saudara, perlu diyakinkan, perlu dipastikan bahwa ketika mereka ini bertobat dan masuk surga, ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat masuk surga, mungkin ya di dalam pemahaman cepat seperti itu. Ada tempat enggak di surga? Nanti saya sudah bilang surga, semua orang mau masuk surga. Ternyata surga, waduh, habis kehabisan tempat. Tuhan Yesus jelaskan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi surga enggak pernah pas-pasan. Masalahnya karena orang sulit masuk surga atau orang tidak mau masuk surga, dan surga itu disediakan untuk semua orang. Nah, dikatakan di sini sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas nih. Bagimu, bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjadi murid Kristus. Ini kan bicara sama murid Kristus. Tuhan nggak bilang gini, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi semua orang. Karena aku ini adalah Tuhan yang baik, maka semua orang, mau yang berdosa, mau yang nggak percaya aku, tetap akan masuk surga. Semuanya aku sediakan tempat baginya. Enggak. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau kita tanya sekarang, Tuhan bisa nggak sih Tuhan? Jangan menyediakan tempat bagiku saja Tuhan. Coba baginya juga Tuhan. Baginya, bagi yang lain juga. Tuhan belum tentu bisa bilang bisa loh. Kenapa? Masa Tuhan nggak bisa? Tuhan kan maha kuasa. Belum tentu bisa. Karena saudara harus tahu menyediakan tempat itu seperti apa. Ya, modelnya. Ini nanti kita lihat ke sini. Tuhan bilang menyediakan tempat bagi murid-murid Tuhan. Itu seperti apa menyediakannya? Makanya saya katakan belum tentu bisa Tuhan menyediakan tempat bagi orang lain. Ayat 3. Coba. Dan dikatakan di sana kepergian Tuhan Yesus, ya, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dikatakan Tuhan janji apa? Aku akan datang kembali. Dan membawa siapa? Membawa semua orang ke tempatku. Enggak loh, enggak pernah ngomong gitu loh Tuhan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu. Kamu itu siapa? Murid Yesus. Ke tempatku. Ke tempatku itu di mana? Ke tempat di mana Yesus naik. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kepergian Tuhan Yesus ke surga akan dilanjutkan dengan apa? Kembalinya ke dunia. Dan membawa kita ke tempatnya Kristus, yaitu surga. Perhatikan di sini kerinduan Tuhan Yesus, free will-nya Tuhan Yesus. Perhatikan di sini, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau saudara doa sekarang, Tuhan, saya di sini, biarlah Engkau juga di sini bersama dengan aku. Itu free will saudara kan, keinginan hati saudara. Tapi ini keinginan Yesus, coba, luar biasa. Supaya di tempat aku berada, kata Tuhan Yesus, kamu pun berada. Jadi surga itu saudara terima sebagai free will-nya Tuhan Yesus yang menginginkan saudara masuk surga. Tuhan Yesus menginginkan saudara masuk surga. Jangan lupa, jangan sampai saudara sendiri kurang ingin masuk surga. Sama seperti orang tua saudara menghendaki supaya saudara lulus, supaya saudara terbaik lulusnya, sarjana. Tapi saudara sendiri, males, nggak mau. Orang tua saudara sudah saya dukung dengan dana, saya dukung dengan semua perlu apa ya. Dulu ya, zaman saya masih sekolah sampai SMA, yang ada cuma guru les itu buat anak-anak SMA, SMP, SMA aja udah keterlaluan les ya. SD juga keterlaluan. SMP lah les. Sekarang tuh saya baru tahu loh, guru les tuh ada untuk perguruan tinggi. Jadi calon-calon
insinyur, calon-calon, ya zaman dulu insinyur ya. Oh, sekarang namanya bukan insinyur, sarjana teknik. Calon-calon sarjana kedokteran, sarjana itu bisa les. Siapa guru-gurunya? Guru-gurunya itu yang sudah selesai kuliah, sudah jadi insinyur, sudah jadi dokter, ya bisa les. Saya bisa buka les ini sebetulnya. Siapa yang mau les untuk lulus di bidang arsitektur, bisa saya. Tapi saya nggak mau ya. Nah, ini adalah free will-nya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kondisi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ini bukan berarti tempat itu belum ada, harus Tuhan Yesus bangun dulu, ngasih bata dulu, Tuhan Yesus nyemen dulu, bukan. Bukan karena tempat itu belum ada, karena kita tahu tempat itu adalah rumah Bapa, hadirat Allah. Hadirat Allah itu dari dulu ada, karena itu bersamaan dengan kehadiran Allah. Karena tempat yang harus disiapkan oleh Tuhan, yang Tuhan persiapkan bagi kita adalah tempat yang harus sudah siap ditempati oleh kita. Jadi tempatnya ada, tapi sudah siapkah ditempati oleh kita? Belum siap. Tuhan Yesus harus menyiapkan, itu satu. Selain tempatnya belum siap, kitanya belum siap. Kitanya harus siap untuk ditempatkan di tempat itu. Penjelasannya di mana? Kita buka Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 14. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Inilah penjelasan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyiapkan surga bagi saudara dan saya. Saya katakan tadi, tempat itu belum siap untuk kita. Sudah ada, tapi belum siap untuk kita. Karena belum memenuhi apa yang disyaratkan oleh Allah. Yang kedua, kemungkinannya adalah kitanya sudah siap belum untuk menempati, atau manusia sudah siap belum untuk menempati tempat yang disiapkan ini. Maka kalau kita baca pada Ibrani 9 ayat 11, dikatakan di sana, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Hal-hal yang akan baik yang akan datang. Berarti apa? Sesuatu yang bukan di dalam dimensi waktu pada waktu itu. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Kemah yang mereka pahami adalah kemah tabernakel. Kemah yang nantinya polanya ditiru oleh bait Allah. Dan itu adalah satu hal yang merupakan gambaran tentang apa yang digambarkan perkembangan kerohanian seorang yang beriman. Nah, bukan itu. Karena di dalam kemah tabernakel ada imam besar yang setahun sekali akan masuk dari halaman sampai ke ruang kudus, sampai ke ruang maha kudus, membawa darah korban, lembu dan kambing korban, untuk dipercikkan ke tutup pendamaian di tabut perjanjian. Itu syaratnya. Itu yang diajarkan. Artinya apa? Orang-orang ini sudah ditebus oleh penebusan darah. Tapi Yesus tuh gak bawa darah itu ke kemah tabernakel, tidak membawa darah itu ke ruang maha kudus buatan manusia, tidak. Tapi ruang maha kudus buatan Allah. Di mana itu? Itu adalah surga. Jadi surga itu adalah hadirat Allah, surga itu tempat tinggalnya Allah, surga itu adalah ruang maha kudus yang sebenarnya.
Tuhan Yesus naik ke surga dengan membawa darahnya sendiri. Dikatakan tadi pada Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Artinya tidak pernah akan terjadi lagi peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri di atas kayu salib itu. Dibawanya, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Kelepasan dari apa emangnya? Tuhan Yesus diikat sama siapa tuh, dibelenggu, diperbudak sama? Bukan. Kelepasan yang kekal itu bagi kita yang mau menerima tebusan itu, yang mau percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Makanya saya katakan ini tidak untuk semua orang. Karena belum tentu orang itu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu mereka mau percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi tidak untuk semua orang. Untuk para murid, saudara dan saya, gereja Tuhan yang mau menerima, percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat 13. Dikatakan di sini pada ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda, ini persyaratan yang terjadi di tabernakel sampai di bait Allah, menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Itu kan sempat menguduskan orang-orang yang pada waktu itu sebelum zamannya Yesus itu dikuduskan. Betapa lebihnya, betapa lebih tinggi nilainya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan diri Yesus sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Kondisi sebaik-baiknya lembu korban atau kambing korban, sebaik-baiknya tetap tidak sempurna. Tapi yang sempurna itu adalah Kristus yang tidak bercacat. Dia menyerahkan darahnya yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dosa itu perbuatan yang sia-sia yang kita pernah lakukan di masa lalu kita. Supaya kita dapat apa? Beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi orang-orang yang tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh percaya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tidak akan bisa beribadah. Bisa ke gereja, tapi tidak bisa beribadah. Tapi celaka sekali orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus, tapi tetap tidak beribadah. Sudah dikasih jalannya untuk beribadah, tidak beribadah. Celaka sekali. Berarti dia mengabaikan apa yang menjadi kuasa darah Yesus. Lalu ayat 13 dikatakan di sana, ayat 14 dikatakan di sana pada Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Mengapa kita perlu darah Yesus? Karena kita tidak bisa menghapus dosa yang sudah terlanjur kita lakukan di hari-hari yang lalu. Karena kita lahir di tengah-tengah atmosfer dosa. Kita tuh lahir di tengah-tengah atmosfer dosa. Jadi sebagai orang yang lahir saja kita sudah punya kecenderungan berbuat dosa. Lebih mudah berbuat dosa ketimbang bertobat. Nah, itu disucikan oleh apa? Pertobatan kita. Kita menerima darah Yesus. Dan darah Yesus itulah yang membuat kita punya hati nurani suci. Akan menyucikan hati nurani kita. Kita suci bukan karena kita benar-benar bersih. Kita suci karena disucikan oleh darah Kristus. Lalu mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak bisa menerima kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, bagaimana mereka akan menerima surga? Makanya saya katakan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagimu, para murid yang percaya pada Tuhan Yesus. Yang dikatakan pada ayat 14 tadi. Yang sudah disucikan hatinya. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Pengertian supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup punya dua arti. Satu adalah ibadah di muka bumi. Kita bisa ibadah kepada Allah yang maha kuasa di muka bumi. Dan yang kedua adalah supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup di mana? Di rumah Bapa. Makanya saya katakan, saya beritahukan pada saudara, aktivitas kita utama di rumah Bapa adalah ibadah. Jadi kalau saudara sekarang bosan, males ibadah, segan ibadah, hati-hati loh.
Di sana nggak ada online. Ibadahnya langsung. Ibadah langsung di hadapan Allah. Saudara bisa bayangkan ini dahsyatnya luar biasa. Nggak terfikir oleh kita. Tapi kita dilatih di sini. Ini adalah pelatihannya ini. Pelatihannya untuk kita nanti beribadah di sana. Saudara bosan nggak memuji Tuhan? Saudara bosan nggak nyanyi? Saudara bosan nggak bertepuk tangan, bersorak, meloncat buat Tuhan? Saudara bosan nggak berdoa? Saudara bosan nggak dengar firman Tuhan? Saya beritahu ada gereja tabernakel yang lain ya. Ya, yang firman Tuhannya itu saya beritahu kepada saudara. Firman Tuhannya saja di 2,5 jam. Firman Tuhannya saja. Itu saya pikir luar biasa. Baik yang dengar maupun yang khotbah. Bayangkan khotbah 2,5 jam. Itu tiap kali. Dan mereka semua antusias. Saya pernah ke sana. Saya malah membantu mereka pada waktu membangun gerejanya. Pada waktu saya belum, ya saya sudah jadi hamba Tuhan, tapi diminta tolong untuk ngasih komentar-komentar untuk bangunan gereja mereka. Saya desainkan bangunannya dan sudah jadi di Jakarta ya ada. Nah, luar biasa itu. Mereka antusias. Saya pikir mereka itu orang-orang siap ke surga. Karena di surga berapa jam kira-kira ibadah? Berapa jam ibadah? Berapa jam dengarkan Tuhan ngomong? Berapa jam? Makanya Maria itu mendapatkan bagian yang terbaik, kata Tuhan Yesus. Di sana di surga, saudara nggak melayani Tuhan. Saudara pemain musik nggak akan main musik di surga. Yang main musik malaikat. Saudara di surga nggak akan kantong kolektor lewat, nggak akan. Saudara tidak akan menyambut jemaat yang datang. Oh, saudara di depan pintu surga nyambuti jemaat, nggak. Semua tugas pelayanan kita nggak ada di surga. Itu kita jemaat. Umat Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Luar biasa saudara. Luar biasa loh. Itu saya membayangkan, aduh Tuhan, kapan ya Tuhan? Kapan bisa terjadi seperti ini? Momen-momen yang sangat indah. Itulah surga. Saudara cinta kepada ibadah, cinta kepada firman Tuhan, maka saudara berarti sudah siap hatinya untuk masuk surga. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kaulah Tuhan, kaulah pengharapanku. Tuhan, kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, kaulah pengharapanku. Tuhan, kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Oh, haleluya, haleluya. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Biarkan musik mengiringi saudara dan saya. Masuklah dalam doa. Yesus Tuhan, aku mau selalu memuji-Mu di sepanjang waktu. Apalagi ketika aku sudah ada di dalam surga, aku akan terus memuji-Mu Yesus. Aku akan terus menyembah-Mu Yesus. Aku akan terus beribadah kepadamu, Allah yang Maha Kuasa. Berdoalah, berdoa. Tuhan, segeralah datang ya Tuhan. Segeralah datang ya Tuhan. Angkat kami, bawa kami menyambut Engkau di awan-awan, supaya kami boleh datang menginjakkan kaki di Bukit Zaitun bersama dengan Yesus kelak. Kami percaya Yesus, Engkau segera akan datang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja. Engkau adalah Allah yang sudah menerima kuasa. Engkau adalah Allah yang sangat berkuasa. Engkau sudah menyertai kami dalam kuasa-Mu. Sekarang Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus Kau curahkan atas kami semua, supaya kami semua boleh berkuasa. Berkuasa untuk menjadi saksi Kristus. Berkuasa untuk melakukan apa yang jadi perintah-Mu Tuhan. Berkuasa untuk benar-benar meninggalkan hidup lama kami. Tuhan, tolong kami. Tolong kami untuk sungguh-sungguh Tuhan menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja. Kuasa-Mu bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kuasa Tuhan bekerja pagi hari ini. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa. Engkau dengar doa-doa sembahyang kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau menyertai kami terus dan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus Tuhan turun atas kami semua. Terpuji nama Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau jadikan kami gereja Tuhan yang terus dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan Yesus kembali yang tidak lama lagi. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Ada di dalam warta jemaat yang saudara sudah terima pada hari Minggu kemarin. Hadirilah persekutuan The Lantern. Temanya adalah Let's Discuss. Judulnya penting sekali, yaitu bergaul karib dengan Tuhan.
ya, yang akan saya bawakan pada hari Minggu setelah ibadah minggu depan. Dari tanggal 12, 10.30 ya. Hadirilah juga persekutuan wanita dalam pertemuan onsite dengan tema diabetes. Ya, diabetes ini kayaknya nama penyakit ini. Dibawakan oleh Dr. Hansen pada hari Minggu tanggal 12 Mei juga jam 10.30 setelah ibadah. Lalu jadi kelihatannya ini akan ada 2 kegiatan, satu untuk kaum muda, satu untuk wanita. Lalu bagi saudara yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, sehingga hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, mendapatkan kuasa Roh Kudus, dapat mengikuti, saya ajak untuk mengikuti puasa 10 hari, dimulai pada hari ini sampai nanti hari Sabtu tanggal 18 Mei. Kita akan berpuasa dan setelah itu ada ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 16, 17, 18 Mei 2024 jam 6 petang di tempat ini. Ya. Saya mengharap saudara bisa mengikuti 3 hari. Harusnya kita memang selalu ini ya, saya selalu ingatkan, harusnya kita 10 hari ini doa pencurahan Roh Kudus, tapi kita 3 hari saja, asalkan saudara ikuti terus tiap hari. Dan kalau bisa ajaklah teman, keluarga saudara, mungkin yang juga sudah percaya Tuhan tapi di gerejanya tidak ada doa pencurahan Roh Kudus, bisa saudara ajak. Bisa saja mereka akan mendapatkan Roh Kudus justru di tempat kita. Jadi ajaklah supaya berkat Tuhan ini boleh benar-benar dirasakan oleh semua orang. Lalu finalnya adalah kebaktian Pentakosta pada hari Minggu tanggal 19 Mei. Ya. Ini 19 Mei itu 2 minggu lagi ya. Jadi minggu depan masih tanggal 12, 19 Mei jam 8 pagi. Kebaktian Pentakosta. Ya, saya ingatkan kepada seluruh pelayan Tuhan yang akan melayani di ibadah doa pencurahan Roh Kudus dan kebaktian Pentakosta dapat ikut berdoa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 di sini. 18 sorry, tanggalnya salah. Tanggal berapa ya? 14 ya. Sorry, 15 salah ini karena saya nggak memegang catatan ini ya. Tanggal ada tayangannya? Nggak ada ya. Tanggal 15 ya. Tanggal 15 Mei hari Rabu. Tanggal 15 Mei hari Rabu jam 6 petang di sini. Ya, mereka yang akan melayani Tuhan di ibadah doa pencurahan Roh Kudus 16, 17, 18. Doa bersamanya tanggal 15. Oke. Lalu apa lagi? Zoom Jumat. Saya mengharap saudara bisa ikut di Zoom Jumat karena Zoom Jumat ini isinya adalah kita berbincang-bincang secara santai, tanya jawab. Saudara boleh bertanya apa saja tentang memahami ayat-ayat Alkitab. Nanti kita dan juga saya maksudnya dengan yang lain akan sama-sama menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jam 7 sampai dengan 9 malam, Zoom Jumat setiap Jumat ya. Ini sangat penting ya, supaya kita lebih mengerti dan lebih mencintai firman Tuhan. Ya, hari ini tidak ada kebaktian anak, nanti hari Minggu ada. Oke, itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat melalui firman Tuhan yang tadi bagikan di tempat ini. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau di akhir ibadah. Dan bagi jemaat yang beribadah di lokasi dapat memberikan persembahan melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita angkat satu pujian. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Mari umat pemenang kita nyanyikan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Kita akan pujian ini, mari bangkit berdiri. Menang. Ku menang bersama Mari umat Yesus. pemenang, puji dia. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, Sekali lagi ku menang, ku menang. Ku menang Amin. bersama Yesus. Katakan dengan penuh iman. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan, boleh beribadah bersama-sama, mengingat kembali kenaikan-Mu. Setelah Engkau menyelesaikan setiap pekerjaan-Mu melayani di bumi ini Tuhan, dan Engkau kembali ke surga. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami begitu saja. Engkau akan selalu menyertai kami. Dan seperti yang Engkau janjikan bahwa Engkau akan mengirimkan seorang penolong dan menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan kami mau mengalaminya itu terjadi dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Engkau janjikan selalu memimpin kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pastor Andri yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua dalam segala hal, dalam pelayanan, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada beliau. Setiap persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan juga berkati dengan berlipat kali ganda dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan, baik yang ditransfer lewat bank maupun lewat kantong-kantong persembahan. Tuhan sendiri yang memberkati dalam seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami pada hari ini. Dan sebelum kami pulang, kami mau buka hati kami mau angkat kedua tangan kami, dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, berkat yang berkelimpahan memenuhi seluruh hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, menantu cucumu, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Allah. Hikmat, kebajikan, dan kemurahan hati Allah menyertai setiap langkahmu kemanapun engkau pergi, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Silakan duduk Bapak dan Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.